Halo sahabat Permata Jonggol, saya Dr. Putri Sakti Dwi Permanasari, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Permata Jonggol. Nah, kali ini kita akan membahas bersama tentang apa itu diet dan diet yang sehat itu seperti apa. Yuk kita saksikan ya. Cara kita bisa mengenali status nutrisi kita sudah di tahap mana itu sangat mudah sekali. Jadi sahabat Permata Jonggol hanya perlu membagi berat badan timbang saat ini dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Contohnya, apabila sahabat Permata memiliki berat badan sekitar 60 kg dengan tinggi badan 160 cm, maka kita bisa membaginya di 60 kg dibagi dengan 1,6 meter dibagi dengan 1,6 meter. Jadi, apabila hasilnya di antara 18,5 sampai 22,9, maka status nutrisi sahabat Permata Jonggol adalah berat badan yang normal. Tetapi apabila di atas itu, maka sudah berat badan berlebih. Dan apabila berat badan Anda status nutrisinya sudah di atas 25 kg per meter kuadrat, maka sahabat Permata Jonggol sudah mengalami obesitas. Obesitas memang bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi ingat, obesitas juga akan dipengaruhi oleh faktor gaya hidup yang salah atau lingkungan yang mempengaruhi. Contohnya adalah apabila sahabat Permata Jonggol tidak memiliki genetik obesitas tetapi gaya hidupnya tidak tepat, maka Anda juga bisa mengalami faktor risiko obesitas yang cukup besar. Salah satu contohnya adalah apabila dietnya tinggi kalori atau mungkin dengan aktivitas fisik yang kurang dan berbagai macam risiko yang lainnya, maka Anda bisa mengalami obesitas. Betul sekali sahabat Permata Jonggol bahwa gula adalah salah satu dari penyebab obesitas, tetapi tidak hanya gula yang perlu kita khawatirkan. Selain gula yang berlebih, obesitas juga bisa disebabkan oleh tingginya kalori, salah satunya juga dari lemak yang berlebihan. Oleh karena itu, selain kita melihat dari jumlahnya tidak boleh berlebihan, juga kita harus memperhatikan jenisnya harus tepat serta komposisinya pun harus sudah sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Badan Dunia Kesehatan. Skip meal atau melewatkan satu kali jam makan tidak disarankan untuk para penderita obesitas yang ingin menurunkan berat badan. Karena dengan kita melakukan skip meal atau melewatkan satu jam makan, maka biasanya akan memicu terjadinya binge eating, di mana kita akan makan yang sangat berlebihan di jam makan selanjutnya. Contohnya, apabila sahabat Permata Jonggol melakukan skip di sarapan, maka tanpa kita sadari kita akan craving atau kita akan mencari makanan lain karena tubuh kita kekurangan karbohidrat dan juga sumber energi lain. Akhirnya kita malah mencari cemilan-cemilan yang salah, biasanya yang cenderung tinggi gula atau mungkin tinggi lemak. Atau bisa jadi ketika nanti jam makan siangnya, konsumsi sahabat Permata Jonggol akan sangat berlebihan, dan itu tentunya tidak baik untuk program penurunan berat badan. Jam makan malam sebaiknya disarankan berhenti 3 jam sebelum tidur, atau sebaiknya tidur itu kan maksimal jam 10 malam. Maka sahabat Permata Jonggol bisa melakukan makan malam sebelum jam 7 malam. Misalkan setelah sholat maghrib, sahabat Permata Jonggol bisa melakukan makan malam dan sudah berhenti di jam 7 dengan harapan jam 10 sudah bisa melakukan istirahat malam. Apabila kita membicarakan tentang sumber karbohidrat, memang salah satunya adalah beras merah. Beras merah dinyatakan lebih baik dibandingkan beras putih, bukan hanya mengenai kalorinya, tetapi pada beras merah dia memiliki kandungan yang serat yang sangat tinggi sehingga bisa membantu kita kenyang lebih lama. Dan yang kedua adalah dengan tingginya serat bisa mengurangi penyerapan gula yang lebih baik, dengan harapan kadar gula darah kita akan lebih terkontrol sehingga kita tidak akan memicu terjadinya penyimpanan lemak yang berlebihan dari tingginya sumber karbohidrat. Tidak jarang pada para penderita obesitas juga mengalami kondisi lain, yaitu tingginya asam lambung. Nah, pada kondisi seperti ini maka diet yang dilakukan harus lebih tepat lagi, dan sebaiknya dipantau oleh dokter spesialis gizi klinik karena akan lebih diaturkan lagi baik jumlahnya, jenisnya juga yang tidak akan memicu asam lambung berlebihan, salah satunya contohnya tinggi kandungan lemak. Nah, selain itu juga kita akan mengaturkan lagi jadwalnya yang lebih tepat sehingga tidak akan memicu kacaunya dari jadwal makan sehingga asam lambung juga lebih terkontrol dengan baik. Diet yang terbaik untuk penurunan berat badan tentunya setiap orang berbeda-beda, tetapi yang paling perlu kita perhatikan adalah kecukupan kalorinya harus tepat. Yang kedua adalah
porsinya juga harus dengan gizi yang seimbang, artinya semua kandungannya komplit dari karbohidrat, protein, lemak, hingga vitamin mineral. Karena tujuan utama dari terapi obesitas adalah kesehatan secara menyeluruh, diimbangi dengan berat badan yang ideal sebagai bonusnya. Sekian adalah sebagian sharing saya kepada sahabat permata jonggol terkait dengan diet tentang obesitas. Jadi diet yang baik untuk obesitas adalah tentunya yang porsinya tepat dengan gizi yang seimbang. Nah, untuk para sahabat permata jonggol yang ingin konsultasi lebih lanjut, terutama apabila kondisi obesitasnya dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya, maka bisa menemui saya di Rumah Sakit Permata Jonggol setiap hari Senin dan Rabu jam 2 sampai jam 4 sore. Tetapi apabila sahabat permata jonggol berasal dari wilayah lain atau luar pulau, jangan khawatir, kita juga melayani pelayanan telemedicine atau konsultasi melalui online yang bisa disaksikan di bawah ini. Salam sehat untuk kita semua, sampai ketemu lagi di channel-channel tentang tips nutrisi atau kesehatan lainnya dari Rumah Sakit Permata Jonggol. Dadah!